Mengelola dana Bospep itu kadang bikin pusing ya. Banyak banget aturannya, detailnya juga macem-macem. Tapi tenang aja, di sini kita akan bedah semuanya, kita buat jadi langkah-langkah yang praktis dan gampang banget buat Bapak atau Ibu terapkan di sekolah. Pertanyaannya kan selalu ini, gimana sih caranya supaya dana operasional sekolah kita itu cair tepat waktu dan digunakannya juga pas sesuai sasaran? Nah, yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita bakal mulai dari dasarnya dulu. Apa itu dana BOSP? Terus kita lanjut ke syarat utamanya, cara bikin RKS yang benar, aturan pakainya gimana, sampai ke cara laporinnya, dan apa aja yang pantang dilakukan. Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama, apa sih dana BOSP itu dan kenapa ini penting? Sebelum kita ngomongin teknis dan angka-angka, kita harus paham dulu nih filosofi di baliknya. Jadi gini, gampangnya dana Bospep itu suntikan dana dari pemerintah pusat. Tujuannya buat apa? Buat biaya operasional non-personalia. Artinya, ini bukan buat gaji PNS ya, tapi buat semua hal yang bikin sekolah itu hidup. Mulai dari beli kertas, bayar listrik, sampai mendanai kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler siswa. Nah, mengelola dana ini nggak bisa asal-asalan loh. Ada 5 prinsip yang wajib kita pegang. Fleksibel, artinya sesuai kebutuhan sekolah. Tapi juga harus efektif, efisien, transparan, dan yang paling penting, akuntabel, alias semua penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, syarat kelayakan. Ini ibaratnya gerbang pertama nih. Kalau ada satu aja syarat yang nggak terpenuhi, ya dana nggak bakal cair. Apa aja sih syaratnya? Coba, kita lihat 4 poin ini. 3 yang lain mungkin lebih ke administrasi ya, tapi coba perhatikan deh poin nomor 2, update Dapodik sebelum 31 Agustus. Ini nih, jantungnya. Kenapa? Karena data di sinilah yang jadi dasar penentuan jumlah dana yang diterima sekolah. Kalau datanya salah, ya jumlah dana yang cair juga bisa salah. Jadi pastikan data siswa Bapak Ibu selalu akurat dan terverifikasi ya. Oke, anggaplah syaratnya beres dan dana sudah pasti cair. Terus, langkah selanjutnya apa? Nah, sekarang waktunya kita bikin peta jalan keuangan sekolah, yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, atau yang kita kenal sebagai RKAS. RKAS ini bisa kita anggap sebagai proposal resmi dari sekolah ke pemerintah. Isinya detail banget, semua rencana kegiatan dan anggarannya selama setahun penuh. Ini bukan sekedar formalitas loh, tapi ini adalah alat perencanaan strategis buat kemajuan sekolah kita. Satu hal yang penting banget untuk diingat, bikin RKAS itu kerja tim. Harus melibatkan guru, staf, dan komite sekolah. Nah, setelah semuanya sepakat, datanya wajib diinput ke sistem aplikasi resmi dari kementerian. Jadi nggak ada lagi ceritanya RKAS cuma jadi tumpukan kertas di laci. Perencanaannya udah mateng. Sekarang kita masuk ke aturan mainnya. Dana BOSP ini sebenarnya boleh dipakai buat apa aja sih? Terus ada batasannya nggak? Kalau kita lihat daftarnya, penggunaannya luas banget ya. Dari penerimaan siswa baru, kegiatan belajar, sampai pemeliharaan gedung sekolah. Tapi, di antara semua ini, ada 2 komponen yang punya aturan main khusus yang wajib banget kita perhatikan, yaitu alokasi untuk perpustakaan dan pembayaran honor. Ini dia aturan spesifik yang pertama. Minimal 10% dari total dana BOS reguler itu wajib hukumnya dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan. Terutama buat beli buku. Angka ini bukan saran atau pilihan ya, tapi sebuah mandat untuk mendukung literasi siswa kita. Aturan wajib kedua yang nggak kalah pentingnya adalah soal honorarium. Nah, di sini ada perbedaan yang jelas banget soal batas maksimal pengeluaran antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan ini dia bedanya. Untuk sekolah negeri, batas maksimal pembayaran honor adalah 20% dari total dana. Sementara itu, sekolah swasta punya ruang yang lebih besar, yaitu sampai 40%. Ini penting banget untuk dicatat dan direncanakan dengan baik di dalam RKAS. Oke, dana sudah dipakai sesuai rencana. Eits, tapi perjuangan belum selesai. Sekarang kita sampai di garis finish yang sangat menentukan, pelaporan. Disinilah akuntabilitas kita benar-benar diuji. Tolong ingat baik-baik 2 tanggal ini. 31 Juli untuk laporan tahap pertama dan 31 Januari untuk laporan akhir tahunan. Ini bukan sekedar deadline administrasi biasa. Telat 1 hari saja, ada konsekuensi finansial yang langsung dirasakan oleh sekolah. Jadi, apa sih resikonya kalau sampai terlambat lapor? Peraturannya sudah sangat jelas dan tegas, ada sanksi. Sanksinya berupa pemotongan dana untuk tahap berikutnya. Coba lihat tabel ini. Kalau laporan akhir baru diserahkan di bulan Februari, dana tahap berikutnya langsung dipotong 2%. Kalau baru diserahkan di bulan Maret, potongannya naik jadi 3%. Ini semacam insentif yang sangat kuat supaya kita semua bisa disiplin soal waktu.
Oke, kita sampai di bagian terakhir, tapi ini juga sangat penting. Mari kita bahas soal garis merahnya. Ini adalah daftar hal-hal yang mutlak, tidak boleh dan dilarang keras dilakukan dengan dana BOSP. Daftarnya cukup panjang ya, mulai dari transfer ke rekening pribadi, meminjamkan uang, sampai membangun gedung baru. Semua larangan ini dibuat tujuannya cuma satu, untuk memastikan dana itu benar-benar kembali manfaatnya ke siswa, bukan untuk yang lain. Jadi, yuk kita rangkum sebentar. Kuncinya ada di sebelah kiri, selalu perbarui Dapodik tepat waktu, jangan lupa alokasikan minimal 10% untuk perpustakaan, dan buat RKS yang matang bersama tim. Dan hindari semua yang ada di sebelah kanan. Jangan sampai telat lapor, jangan melanggar batas honor, dan jangan pernah pakai dana untuk hal-hal yang dilarang. Pada akhirnya, mengelola dana BOSP dengan benar itu bukan cuma soal patuh pada aturan. Ini adalah tentang bagaimana kita mengubah angka-angka dan laporan menjadi sebuah kesempatan belajar yang jauh lebih baik untuk setiap siswa di sekolah kita. Jadi pertanyaannya, perubahan apa yang akan Bapak Ibu ciptakan?